Selamat datang di channel YouTube aku, Kak Ashendi, dan kali ini adalah episode ke-15 untuk audiobooks buku Atomic Habits karya James Clear. Buat kalian yang belum dengerin episode 1 sampai episode 14, aku saranin buat dengerin dulu karena setiap episodenya adalah pembacaan buku dari Atomic Habits karya James Clear. Buat kalian yang belum subscribe, aku saranin buat subscribe dulu biar nggak ketinggalan sama episode selanjutnya. Dan buat kalian yang dengerin video ini, aku minta tolong untuk bisa komen, like, share, dan juga biar memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitar kalian. Terima kasih. Ayo langsung ke bukunya. Bab 13. Bagaimana menghentikan kebiasaan menunda menggunakan aturan 2 menit. Oleh banyak orang, Twyla Tharp dipandang sebagai salah seorang penari dan koreografer paling hebat pada zaman modern. Pada 1992, ia dianugerahi beasiswa MacArthur yang sering disebut Genius Grant dan menghabiskan sebagian besar karirnya berkeliling dunia untuk mempertunjukkan karya-karya hasilnya. Ia juga menyambut sebagian besar kesuksesannya adalah berkat kebiasaan sehari-hari. Saya memulai tiap hari dalam hidup dengan ritual. Tulisnya, saya bangun 5.30 pagi, mengenakan baju olahraga, penghangat kaki, baju hangat, dan topi. Saya berjalan keluar dari rumah saya di Manhattan, memanggil taksi dan memintanya mengantarkan saya ke Pumping Iron Gym di 91 Street dan First Avenue, tempat saya berolahraga selama 2 jam. Ritual saya bukan peregangan dan angkat beban yang saya kerjakan tiap pagi di sasana kebugaran. Ritual saya adalah taksi. Begitu saya meminta sang sopir mengantarkan saya ke sana, berarti ritual saya sudah terlaksana. Itu aksi sederhana, tapi melakukan hal sama tiap pagi menjadikannya kebiasaan, menjadikannya berulang dan mudah dikerjakan. Kemudahan itu mengurangi peluang saya melewatkannya atau menggantinya dengan hal lain. Itu satu persenjataan lagi dalam rutinitas saya. Dan satu hal lagi yang tak usah saya pikirkan, memanggil taksi tiap pagi mungkin aksi yang sangat kecil, tapi itu contoh yang sangat bagus untuk hukum ketiga perubahan perilaku. Peneliti menaksir 40-50% aksi kita pada suatu hari dilakukan karena kebiasaan. Presentasenya cukup besar, tapi pengaruh sejati kebiasaan-kebiasaan itu jauh lebih besar lagi. Kebiasaan adalah pilihan otomatis yang memengaruhi keputusan-keputusan sadar berikutnya. Betul, kebiasaan dapat diselesaikan dalam hanya beberapa detik, tapi kebiasaan juga dapat membentuk aksi-aksi yang Anda kerjakan beberapa menit atau jam sesudahnya. Kebiasaan berfungsi seperti jalan masuk menuju jalan raya. Jalan itu mengantarkan Anda dan sebelum Anda sadar, Anda beralih dengan cepat ke perilaku berikutnya. Rasanya lebih mudah melanjutkan apa yang sudah dilakukan daripada mulai melakukan sesuatu yang berbeda. Anda bisa duduk menonton film jelek selama 2 jam. Anda terus makan camilan meskipun sudah kenyang. Anda berniat menengok ponsel sebentar saja, tapi ternyata menghabiskan 20 menit sebelum mematikannya. Dengan cara begini, kebiasaan-kebiasaan yang Anda ikuti tanpa berpikir seringkali menentukan pilihan-pilihan yang Anda buat ketika sedang berpikir. Tiap sore ada momen yang sangat kecil, kebiasanya sekitar pukul 17.15 yang membentuk sisa malam saya hari itu. Istri saya pulang dari kerja dan entah kami berganti pakaian dengan baju olahraga dan langsung ke sasana olahraga atau langsung ke sofa. Memesan kuliner India dan menonton The Office. Sama seperti Twyla Tharp yang memanggil taksi, ritual saya adalah berganti mengenakan pakaian olahraga. Kalau saya mengenakan pakaian olahraga, saya tahu olahraga akan terjadi. Segala sesuatu setelahnya, berkendara ke sasana olahraga, memutuskan latihan yang diambil, berjalan ke alat latihan beban menjadi mudah setelah langkah pertama tadi diambil. Setiap hari ada beberapa momen yang memberikan hasil jauh lebih besar. Saya menyebut pilihan-pilihan kecil ini sebagai momen-momen menentukan. Momen ketika Anda memutuskan memesan makanan dari luar atau memasak sendiri. Momen ketika Anda memilih memakai mobil atau sepeda. Momen ketika Anda memutuskan mulai membuat PR atau mengambil konsol
Video game, pilihan-pilihan ini seperti menemui jalan bercabang. Momen-momen yang menentukan ini menetapkan opsi-opsi yang tersedia untuk diri sendiri di masa sesudahnya. Sebagai contoh, berjalan ke restoran menjadi momen menentukan karena menentukan apa yang akan Anda makan untuk santap malam. Secara teknis, Anda memegang kendali atas apa yang Anda pesan, tapi dalam pengertian lebih luas, Anda hanya dapat memesan makanan yang ada di menu. Jika berjalan ke restoran steak, Anda dapat memesan sirloin atau ribeye tapi bukan sushi. Opsi-opsi Anda dibatasi oleh apa yang tersedia. Opsi-opsi Anda dibentuk oleh pilihan pertama. Momen-momen menentukan. Perbedaan antara hari baik dan hari buruk seringkali ditentukan oleh sejumlah pilihan yang produktif dan menyehatkan yang diambil pada momen-momen menentukan. Tiap momen seperti cabang di jalan raya dan pilihan-pilihan ini bertumpuk sepanjang hari serta akhirnya mengantar ke hasil-hasil yang sangat berbeda. Kita dibatasi oleh kemana kebiasaan mengantarkan kita. Ini sebabnya sangatlah penting untuk menguasai momen menentukan dalam menjalani hari. Tiap hari terdiri atas banyak momen, tapi sesungguhnya hanya beberapa pilihan kebiasaan yang menentukan jalan yang Anda ambil. Pilihan-pilihan kecil ini bertumpuk, masing-masing menentukan lintas yang Anda ambil pada detik-detik berikutnya. Kebiasaan sama seperti pintu masuk, bukan tujuan akhir. Ada taksi tapi bukan sasana kebugaran. Aturan 2 menit, bahkan ketika tahu bahwa Anda harus mulai dari yang kecil, mudah bagi Anda untuk mulai dengan terlalu besar. Ketika bermimpi akan membuat perubahan, mau tidak mau Anda dikuasai gairah dan akhirnya Anda berusaha melakukan terlalu banyak dalam waktu terlalu cepat. Cara paling efektif yang saya tahu untuk melawan kecenderungan ini adalah aturan 2 menit yang menyatakan, ketika Anda memulai kebiasaan baru, kebiasaan itu harus dapat dilakukan dalam kurang dari 2 menit. Anda akan mendapati bahwa hampir setiap kebiasaan dapat diubah menjadi versi 2 menit. Membaca sebelum tidur tiap malam menjadi membaca 1 halaman. Berlatih yoga 30 menit menjadi mengambil matras yoga. Belajar untuk kuliah besok menjadi membuka buku catatan. Melipat cucian menjadi melipat sepasang kaos kaki. Lari 3 km menjadi memakai sepatu lari. Gagasannya adalah membuat kebiasaan Anda dimulai semudah mungkin. Siapapun yang dapat bermeditasi selama 1 menit, membaca 1 halaman atau membereskan baju yang sudah kering. Dan seperti yang baru kita bahas, ini strategi yang dahsyat karena begitu Anda memulai hal yang benar, jauh lebih mudah untuk melanjutkannya. Kebiasaan baru tidak harus terasa seperti tantangan. Aksi-aksi berikutnya mungkin menyulitkan, tapi 2 menit pertamanya harus mudah. Yang Anda inginkan adalah kebiasaan pembuka yang secara alami mengantar Anda ke jalur yang lebih produktif. Anda biasanya dapat membayangkan kebiasaan-kebiasaan pembuka pintu yang akan mengantarkan Anda ke hasil-hasil yang Anda inginkan dengan memetakan sasaran pada skala dari yang sangat mudah sampai sangat sulit. Sebagai contoh, berlari untuk lomba maraton itu sangat sulit. Berlari sejauh 5 km itu sulit. Berjalan sebanyak 10.000 langkah masih sulit. Namun, berjalan 10 menit jelas mudah. Begitu pula ritual mengenakan sepatu lari itu sangat mudah. Sasaran Anda mungkin ikut lomba maraton, tapi kebiasaan pintu masuknya adalah mengenakan sepatu lari. Begitulah cara mengikuti aturan 2 menit. Sangat mudah mengenakan sepatu lari, mudah berjalan 10 menit, cukup mudah berjalan 10.000 langkah, sulit berlari 5 km, sangat sulit ikut lomba maraton. Sangat mudah menulis 1 kalimat, mudah menulis 1 paragraf, cukup mudah menulis 1.000 kata, sulit menulis artikel sepanjang 5.000 kata, sangat sulit menulis buku. Sangat mudah membuka catatan, mudah belajar selama 10 menit, cukup mudah belajar selama 3 jam, sulit meraih nilai A penuh, sangat sulit meraih gelar PhD. Orang sering merasa aneh kalau menjadi bersemangat sesudah membaca 1 halaman, bermeditasi selama 1 menit, atau menelpon calon klien sekali saja. Namun yang penting bukanlah tidak melakukan satu hal, yang penting adalah menguasai kebiasaan yang memulai sesuatu.
Kebiasaan harus ada dulu sebelum kita disempurnakan. Jika Anda tidak mampu mempelajari keterampilan dasar memulai sesuatu, kecil harapan Anda untuk menguasai detail berikutnya. Alih-alih mencoba merekayasa kebiasaan sempurna sejak awal, lakukan versi mudahnya secara lebih konsisten. Anda harus membuat standar dulu sebelum bisa melakukan optimalisasi. Ketika Anda menguasai seni memulai sesuatu, 2 menit pertama pada dasarnya adalah ritual di awal rutinitas yang lebih besar. Melakukan versi kebiasaan yang lebih mudah bukan aksi cerdik karena sesungguhnya ini cara ideal untuk menguasai keterampilan yang sulit. Makin sering Anda meritualkan awal suatu proses, makin besar peluang Anda masuk ke status fokus lebih ke dalam yang diperlukan untuk melakukan hal-hal besar. Dengan melakukan pemanasan yang sama sebelum setiap olahraga, lebih mudah bagi Anda untuk masuk ke tahapan performa puncak. Dengan begitu, dengan mengikuti ritual kreatif yang sama, lebih mudah bagi Anda untuk masuk ke kerja kreatif yang lebih sulit. Dengan mengembangkan kebiasaan mematikan lampu secara konsisten, lebih mudah bagi Anda untuk tidur pada jam yang lebih wajar tiap malam. Anda mungkin tidak mampu mengotomatiskan seluruh proses, tapi Anda dapat menjadikan aksi pertama berjalan tanpa dipikir. Jadikan tahap awal lebih mudah, maka berikutnya akan berjalan dengan sendirinya. Bagi sebagian orang, aturan 2 menit bisa terkesan seperti trik. Anda tahu sasaran yang sesungguhnya adalah melakukan lebih dari hanya 2 menit, jadi rasanya mungkin seperti Anda sedang mencoba membohongi diri sendiri. Sesungguhnya tidak ada yang hanya ingin membaca 1 halaman push up 1 kali atau hanya membuka buku catatan. Dan jika Anda tahu ini hanya trik mental, mungkinkah Anda akan mengulangnya? Bila aturan 2 menit terasa seperti paksaan, cobalah hal berikut. Lakukan selama 2 menit lalu berhenti. Cobalah terus berlari, tapi Anda harus berhenti sesudah 2 menit. Mulailah bermeditasi, tapi Anda harus berhenti setelah 2 menit. Pelajarilah bahasa asing, tapi Anda harus berhenti setelah 2 menit. Aturan ini bukan strategi untuk mulai, melainkan untuk keseluruhan. Kebiasaan Anda hanya dapat berakhir setelah 120 menit. Salah seorang pembaca menggunakan strategi ini untuk menurunkan berat badan sebanyak 50 kg. Awalnya ia pergi menurunkan berat sebanyak 50 kg. Awalnya ia pergi ke sasana olahraga tiap hari, tapi dalam hati ia berkata bahwa ia tidak boleh tinggal lebih dari 5 menit. Ia pun pergi ke sasana olahraga, berlatih selama 5 menit lalu pulang setelah waktunya habis. Setelah beberapa pekan, ia melihat ke sekeliling dan berkata dalam hati, bagaimanapun aku akan selalu datang ke sini atau mungkin akan tinggal lebih lama. Beberapa tahun kemudian berat badannya berkurang. Mengisi buku harian menyediakan contoh lain. Hampir semua orang bisa mendapatkan manfaat dari menumpahkan pikirannya dari kepala ke kertas. Tapi kebanyakan orang menyerah setelah beberapa hari atau menghindari sama sekali karena menulis buku harian terasa seperti kewajiban. Rahasianya adalah selalu berada di bawah tahap sebelum suatu kegiatan terasa seperti kewajiban atau beban. Greg McKeown, konsultan kepemimpinan dari Inggris, membangun kebiasaan menulis buku harian dengan secara spesifik menulis lebih sedikit daripada yang ia inginkan. Ia selalu berhenti menulis buku harian sebelum kegiatan itu terasa seperti beban. Ernest Hemingway mempercayai saran serupa untuk menulis apapun. Cara terbaik adalah selalu berhenti ketika Anda merasa baik, katanya. Strategi seperti ini juga berhasil karena alasan lain. Strategi ini memperkuat identitas yang ingin Anda bangun. Jika datang ke sasana olahraga 5 hari berturut-turut, bahkan seandainya hanya selama 2 menit, Anda mengumpulkan nilai untuk identitas baru Anda. Anda tidak mengkhawatirkan bentuk tubuh. Anda berfokus menjadi tipe orang yang tidak pernah melewatkan olahraga. Anda mengambil aksi paling kecil yang menegaskan tipe orang yang Anda inginkan. Kita jarang berpikir tentang mengubah cara ini karena setiap orang hanya berpikir tentang sasaran akhir. Namun push up 1 kali lebih baik daripada tidak berolahraga sama sekali. 1 menit berlatih gitar lebih baik daripada tidak sama sekali. 1 menit membaca buku lebih baik daripada tidak mengambil buku sama sekali. Lebih baik melakukan lebih sedikit daripada yang Anda harapkan ketimbang tidak melakukannya sama sekali.
Pada suatu waktu, setelah kebiasaan itu mapan dan Anda berhasil melakukannya setiap hari, Anda dapat menggabungkan aturan 2 menit dengan teknik yang kami sebut habit shaping atau pembentukan kebiasaan. Untuk mengembangkan kebiasaan Anda ke skala menuju sasaran akhir Anda, mulailah dengan menguasai 2 menit pertama versi kecil perilaku. Lalu majulah ke tingkat menengah dan ulang prosesnya. Berfokuslah pada hanya 2 menit pertama dan kuasai babak itu sebelum beralih ke tingkat berikutnya. Akhirnya Anda akan sampai ke kebiasaan yang sejak awal ingin Anda bangun sambil tetap mempertahankan fokus Anda di tempat yang seharusnya 2 menit pertama. Hampir semua sasaran yang lebih besar dalam hidup dapat diubah menjadi perilaku 2 menit. Anda ingin hidup sehat dan panjang umur, Anda ingin tetap ramping, Anda perlu berolahraga, aku perlu berganti baju olahraga. Aku menginginkan perkawinan yang bahagia, aku perlu menjadi pasangan yang baik. Aku harus melakukan sesuatu setiap hari agar hidup pasanganku lebih mudah. Aku harus membuat rencana makan untuk minggu depan. Setiap kali kerepotan mempertahankan kebiasaan, Anda dapat menerapkan aturan 2 menit. Ini adalah cara yang sederhana untuk menjadikan kebiasaan Anda lebih mudah. Selanjutnya adalah contoh pembentukan kebiasaan. Kebiasaan fase 1, bangun lebih pagi. Sudah di rumah pukul 22.00 setiap hari. Menjadi pemakan sayuran, mulai makan sayuran setiap kali makan. Mulai berolahraga berganti mengenakan pakaian olahraga. Fase 2, bangun lebih pagi, mematikan semua alat TV, ponsel, dan sebagainya pada pukul 22.00 setiap hari. Menjadi pemakan sayuran, berhenti makan hewan berkaki 4, sapi, kambing, dan sebagainya. Mulai berolahraga, berjalan keluar rumah, mencoba berjalan-jalan. Fase ketiga sudah diranjang pada pukul 22.00 setiap hari, membaca buku dan mengobrol dengan pasangan. Menjadi pemakan sayuran, berhenti makan hewan berkaki 2, ayam, bebek, dan sebagainya. Mulai berolahraga, pergi ke tempat olahraga, berlatih 5 menit, lalu pergi. Fase keempat, bangun lebih pagi, mematikan lampu pada pukul 22.00 setiap hari. Menjadi pemakan sayuran, berhenti makan hewan tak berkaki, ikan, kerang, dan sebagainya. Mulai berolahraga, berlatih selama 15 menit, sekurang-kurangnya sekali seminggu. Fase kelima, bangun lebih pagi, bangun pukul 6 setiap hari. Menjadi pemakan sayuran, berhenti makan semua produk hewani, telur, susu, keju. Mulai berolahraga, berlatih 3 kali seminggu. Ringkasan bab. Yang pertama, kebiasaan dapat diselesaikan dalam beberapa detik, tapi terus berdampak pada perilaku Anda selama beberapa menit atau jam setelahnya. Yang kedua, banyak kebiasaan terjadi pada momen yang menentukan. Pilihan yang sama seperti jalan yang bercabang dan entah mengirim Anda ke arah yang produktif atau tidak produktif. Yang selanjutnya, aturan 2 menit mengatakan ketika memulai kebiasaan baru, pelaksanaannya harus kurang dari 2 menit. Yang selanjutnya, makin sering Anda meritualkan awal suatu proses, makin besar peluang Anda untuk masuk ke fokus yang lebih lama yang diperlukan untuk hal-hal besar. Yang selanjutnya atau yang terakhir, jadikan standar sebelum dioptimalkan. Anda tidak dapat meningkatkan kebiasaan yang belum ada. Bab 14. Bagaimana menjadikan kebiasaan baik tak terhindarkan dan kebiasaan buruk mustahil. Pada musim panas 1830, Victor Hugo merasa mustahil memenuhi tenggat yang telah ditentukan. 12 bulan sebelumnya, pengarang Prancis itu menjanjikan buku baru kepada penerbitnya. Namun alih-alih menulis, ia menghabiskan tahun itu untuk proyek lain, menghibur tamu-tamunya, dan membuat penulisan naskah terbengkalai. Kesal melihat kenyataan itu, penerbit Hugo menanggapi dengan menetapkan tenggat kurang dari 6 bulan. Buku itu harus selesai pada Februari 1831. Hugo meracik rencana yang ganjil untuk memerangi kecenderungan menunda kewajiban. Ia mengumpulkan semua pakaian dan menyuruh asistennya menyimpan semua itu di sebuah koper besar. Tidak ada yang tersisa kecuali sehelai syal besar. Karena tidak memiliki baju yang pantas untuk pergi keluar rumah, ia tetap di ruang kerjanya dan menulis habis-habisan selama musim gugur dan musim dingin tahun 1830. The Handbag
of the North Dam terbit 2 minggu lebih awal pada 14 Januari 1831. Terkadang kesuksesan itu hampir seperti menjadikan kebiasaan-kebiasaan baik sebagai sesuatu yang mudah dan kebiasaan-kebiasaan buruk sebagai sesuatu yang sulit. Ini kebalikan dari hukum ketiga perubahan perilaku, menjadikannya sulit. Jika terus-menerus mengalami kesulitan dalam mewujudkan rencana-rencana Anda bisa mengambil contoh dari Victor Hugo dan menjadikan kebiasaan-kebiasaan buruk lebih sulit dengan menciptakan sesuatu yang oleh psikolog disebut alat penjaga komitmen. Alat penjaga komitmen adalah pilihan yang Anda buat saat ini untuk mengendalikan aksi-aksi Anda pada masa mendatang. Ini cara untuk menelikung perilaku di masa mendatang, membuat Anda hanya menjalankan kebiasaan baik dan membatasi Anda dari kebiasaan buruk. Ketika Victor Hugo menjauhkan pakaian resminya supaya bisa berfokus menulis, ia menciptakan alat penjaga komitmen. Ada banyak cara untuk membuat alat penjaga komitmen. Anda dapat mengurangi makan berlebih dengan membeli bahan makanan dalam kemasan kecil, bukan kemasan besar. Anda dapat secara sukarela memasukkan diri ke daftar orang terlarang di situs judi online agar tidak dapat masuk ke situs itu di masa mendatang. Saya bahkan pernah mendengar atlet yang harus mengatur berat badan untuk ikut dalam kompetisi memilih meninggalkan dompet di rumah selama seminggu sebelum penimbangan supaya tidak tergoda untuk membeli makanan cepat saji. Contoh lain, teman saya juga sesama pakar kebiasaan, Eyal membeli outlet timer, yaitu alat pengukur waktu yang dipasang di antara router, internet, dan colokan listrik. Pada pukul 22.00 tiap hari, outlet timer itu memutus aliran listrik ke router. Ketika internet menghilang, semua orang tahu itu waktunya berangkat tidur. Alat penjaga komitmen bermanfaat karena memungkinkan Anda mengambil keuntungan dari tujuan-tujuan baik sebelum Anda beresiko jatuh ke dalam godaan. Setiap kali berusaha mengarungi asupan kalori, misalnya, saya akan meminta pelayan mengambil separuh dari jatah saya sebelum disajikan. Kalau saya menunggu sampai pesanan datang lalu berkata pada diri sendiri, aku hanya akan makan setengahnya, itu tidak akan pernah berhasil. Yang penting adalah mengubah tugas sehingga diperlukan upaya lebih banyak untuk menyimpang dari kebiasaan baik daripada untuk memulainya. Bila merasa termotivasi untuk mempertahankan bentuk tubuh, daftarkan diri ke latihan yoga dan datanglah sebelum latihan dimulai. Jika berhasrat sekali untuk memulai bisnis, hubungi pengusaha yang Anda hormati dan minta jadwal untuk berkonsultasi. Ketika tiba waktunya beraksi, cara satu-satunya untuk mangkir adalah membatalkan pertemuan yang memerlukan upaya dan mungkin mengharuskan Anda kehilangan uang. Alat penjaga komitmen memperbesar peluang Anda akan melakukan hal benar di masa mendatang dengan membuat kebiasaan-kebiasaan buruk sulit terwujud pada masa mendatang. Bagaimanapun, kita berusaha lebih baik lagi. Kita menjadikan kebiasaan-kebiasaan baik tak terhindarkan dan kebiasaan-kebiasaan buruk mustahil. Cara mengotomatiskan kebiasaan dan tidak pernah memikirkannya lagi. John Henry Peterson dilahirkan di Dayton, Ohio pada 1844. Ia menghabiskan masa kanak-kanak melakukan kewajiban di pertanian keluarga dan penggarajian ayahnya. Setelah bersekolah di Dartmouth, Peterson kembali ke Ohio dan membuka toko perbekalan kecil untuk pekerja tambang. Kelihatannya peluang yang bagus, tokonya hampir tidak mempunyai saingan dan pembelinya stabil. Tapi pendapatnya tak kunjung membaik. Belakangan Peterson mendapati karyawan-karyawannya mencuri. Pada pertengahan 1800-an, pencurian oleh karyawan adalah masalah yang umum. Bukti pembayaran disimpan di laci, terbuka, dan dapat dengan mudah diubah atau dihilangkan. Tidak ada kamera video untuk memantau perilaku dan tidak ada perangkat lunak untuk melacak transaksi. Kecuali Anda dapat mengawasi karyawan setiap saat sepanjang hari atau melakukan semua transaksi sendiri, mencegah pencurian adalah sesuatu yang sulit. Waktu berusaha memecahkan kesulitannya, Peterson tak sengaja melihat iklan untuk temuan baru yang disebut Ritz Incorruptible Cashier.
Alat yang dirancang oleh orang yang juga tinggal di Dayton bernama James Ritchie itu adalah mesin kasir pertama. Mesin itu secara otomatis mengunci laci sehingga uang dan bukti bayar tetap berada di dalam setelah tiap transaksi. Peterson membeli dua, masing-masing seharga $50. Pencurian oleh karyawan di tokonya hilang dalam semalam. Dalam 6 bulan berikutnya, usaha Peterson melonjak dari rugi ke perolehan laba sampai $5.000, setara lebih dari $100.000 saat ini. Peterson sangat terkesan oleh mesin itu sehingga mengubah usahanya. Ia membeli hak cipta Ritchie dan membuka National Cash Register Company. 10 tahun kemudian, National Cash Register mempunyai lebih dari 1.000 karyawan dan berada di jalan untuk menjadi salah satu bisnis paling sukses di zamannya. Cara terbaik untuk membongkar kebiasaan buruk adalah menjadikan pelaksanaannya tidak praktis. Perbesar hambatan sampai Anda bahkan enggan melakukannya. Hal cerdas dalam menciptakan mesin kasir adalah mesin itu mengotomatiskan perilaku etis dengan membuat pencurian praktis mustahil. Alih-alih mengganti-ganti karyawan, mesin itu mengotomatiskan perilaku yang lebih disukai. Sejumlah tindakan seperti memasang mesin kasir, memberikan manfaat yang berulang. Pilihan yang hanya satu kali ini memang memerlukan sedikit kerepotan di awal, tapi menciptakan pertambahan nilai sejalan dengan waktu. Saya terpesona oleh gagasan bahwa pilihan tunggal dapat menghasilkan keuntungan berulang dan melakukan survei terhadap pembaca tentang aksi satu kali favorit mereka yang mengantar ke kebiasaan jangka panjang yang lebih baik. Tabel di halaman berikut menyampaikan beberapa jawaban yang paling populer. Saya bertaruh seandainya orang rata-rata melakukan setengah saja dari tindakan satu kali di daftar ini, bahkan seandainya mereka tidak berpikir dua kali tentang kebiasaan-kebiasaan mereka, setahun dari sekarang banyak orang akan merasakan hidup yang lebih baik. Tindakan satu kali ini adalah cara langsung untuk menerapkan hukum ketiga perubahan perilaku. Hal itu memudahkan orang tidur dengan lebih baik, makan dengan lebih sehat, bekerja dengan lebih produktif, menabung dengan lebih mudah, dan secara umum hidup dengan lebih baik. Aksi satu kali yang mengunci kebiasaan baik. Nutrisi, membeli penyaring air untuk membersihkan air minum, memakai piring lebih kecil untuk mengurangi asupan kalori. Kebahagiaan, mengadopsi anjing, pindah ke lingkungan yang lebih ramah dan akrab. Tidur, membeli kasur yang bagus, membeli tirai gelap, memindahkan televisi dari kamar tidur. Kesehatan umum, menerima vaksinasi, membeli sepatu bagus untuk menghindari nyeri punggung, membeli kursi yang ergonomis, dan meja untuk bekerja sambil berdiri. Produktivitas, berhenti berlangganan email, mematikan notifikasi dan mematikan suara kelompok mengobrol, menyetel ponsel ke mode tidak bersuara, menggunakan filter email untuk membersihkan inbox, menghapus aplikasi game dan media sosial. Keuangan, mendaftar ke program menabung otomatis, mendaftar ke pembayaran tagihan otomatis, menghentikan layanan televisi kabel, meminta penyedia layanan memberi paket yang lebih murah. Tentu saja ada banyak cara untuk mengotomatiskan kebiasaan-kebiasaan bagus dan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Umumnya cara itu melibatkan teknologi untuk membantu Anda. Teknologi dapat mengubah aksi-aksi yang biasanya sulit, menyebalkan, dan rumit menjadi perilaku-perilaku yang mudah, tidak merepotkan, dan sederhana. Teknologi adalah cara yang paling andal dan efektif untuk menjamin perilaku yang benar. Ini terutama berguna untuk perilaku-perilaku kebetulan yang jarang sekali menjadi kebiasaan. Hal-hal yang harus Anda lakukan sebulan sekali atau setahun sekali, seperti menyeimbangkan kembali portofolio investasi Anda, tidak pernah diulang cukup sering sampai menjadi kebiasaan. Jadi dapat secara khusus memanfaatkan teknologi untuk mengingat bagi Anda. Contoh-contoh lain meliputi yang pertama pengobatan, resep dapat diarsipkan secara otomatis. Yang kedua keuangan pribadi, karyawan dapat menabung untuk pensiun dengan pemotongan upah secara otomatis. Yang ketiga memasak, layanan pengiriman makanan dapat menggantikan acara belanja ke pasar.
Yang terakhir, produktivitas. Perambahan media sosial dapat dihilangkan dengan mengeblok situs web yang bersangkutan. Ketika mengotomatiskan sebanyak mungkin kehidupan Anda dapat mengerahkan usaha pada tugas-tugas yang belum bisa dilakukan oleh mesin. Tiap kebiasaan yang kita serahkan pada otoritas teknologi membebaskan waktu dan energi kita untuk tahap pertumbuhan berikutnya. Seperti yang ditulis oleh matematikawan dan filsuf Alfred North Whitehead, peradaban maju dengan memperbanyak jumlah operasi yang dapat kita kerjakan tanpa memikirkannya. Tentu saja kekuatan teknologi juga dapat merugikan kita. Menonton secara maraton menjadi kebiasaan ketika Anda harus mengerahkan lebih banyak energi untuk berhenti melihat layar daripada lanjut mengerjakannya. Alih-alih mengharuskan kita memijit tombol untuk melanjutkan ke episode berikutnya, Netflix atau YouTube mengaktifkan autoplay bagi Anda yang diminta dari Anda hanya membiarkan mata tetap terbuka. Itu tadi adalah episode kita hari ini. Nantikan juga untuk episode selanjutnya. Buat kalian yang belum subscribe, aku saranin buat subscribe dulu dan nyalakan tanda loncengnya biar tidak ketinggalan sama episode-episode baru audiobooks Kak Asendi. Dan buat kalian, tolong bantuannya untuk like, komen, share, dan subscribe untuk postingan ini agar memberikan manfaat tidak hanya untuk dirimu sendiri tapi juga untuk orang-orang tercinta yang ada di sekitar kamu. Yuk membaca buku.